Salam, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dari Rollo May. Yang pertama, biografi Rollo May. Yang kedua, dasar pemikiran Rollo May. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar. Dan yang keempat, hierarki kebutuhan manusia menurut Rollo May. Biografi Rollo May. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio, Amerika Serikat, dan wafat pada 22 Oktober 1994 di Tiburon, California. Dia adalah seorang psikolog eksistensial dan humanistik yang dikenal karena kontribusinya dalam memperkenalkan konsep-konsep eksistensialisme dalam psikologi modern. Pendidikan Rollo May memperoleh gelar sarjana dalam bidang teologi dari Universitas Oberlin. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Union Theologia Seminar dan Columbia University, di mana dia memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang psikologi klinis. Karir dan kontribusi Rollo May menjadi salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik dan eksistensial. Dia menggabungkan pandangan filosofis eksistensialis dengan psikologis klinis untuk mengembangkan teori dan pendekatan terapi yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, pertumbuhan pribadi, dan pencarian makna dalam kehidupan. Pengaruh filosofis Rollo May sangat dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf eksistensialis seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Jean Paul Sartre. Pengaruh ini tercermin dalam teori dan pendekatan terapi yang dikembangkannya. Yang kedua, dasar pemikiran Rollo May. Dasar pemikiran dari Rollo May didasarkan pada konsep-konsep eksistensialisme dan humanistik yang mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran utama dari Rollo May. Yang pertama, eksistensialisme. Rollo May sangat dipengaruhi oleh pemikiran eksistensialis yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna dalam kehidupan manusia. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran dan teorinya tentang eksistensi manusia. Yang kedua, kecemasan. Rollo May menganggap kecemasan sebagai pengalaman yang dialami dan integral dalam kehidupan manusia. Misalnya, kecemasan dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan dan perkembangan individu jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab. Pemikiran Rollo May menekankan pentingnya kebebasan individu untuk memilih tindakan mereka dan tanggung jawab yang melekat dalam penggunaan kebebasan tersebut. Individu diharapkan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Yang keempat, pencarian makna. Rollo May menyoroti pentingnya pencarian makna dalam hidup individu. Dia percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk menemukan makna yang mendalam dalam eksistensinya agar dapat merasa puas dan bahagia. Yang kelima, pertumbuhan pribadi. Dasar pemikiran Rollo May juga mencakup keyakinan bahwa individu memiliki potensi untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan. Melalui pemahaman diri, eksplorasi nilai-nilai, dan penyelesaian konflik internal, individu dapat mencapai pertumbuhan yang positif. Yang keenam, terapi eksistensial. Rollo May mengembangkan pendekatan terapi eksistensial yang menekankan pada pemahaman individu sebagai makhluk yang mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Terapi ini membantu individu mengeksplorasi nilai-nilai kepercayaan dan konflik internal untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Teori yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar. Rollo May
Rollo May sebagai seorang psikolog eksistensial dan humanistik memiliki pandangan yang unik tentang kebutuhan individu yang dipengaruhi oleh konsep-konsep eksistensialisme dan humanistik. Meskipun Rollo May tidak secara eksplisit mengembangkan teori hierarki kebutuhan seperti Abraham Maslow, namun pemikirannya tentang eksistensi manusia mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan individu. Kecemasan adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Rollo May. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan individu seperti ketidakpastian, ketakutan, dan konflik internal dapat mempengaruhi kebutuhan individu untuk mencari rasa aman, stabilitas, dan kesejahteraan psikologi. Rollo May menekankan pentingnya pencarian makna dalam kehidupan individu. Teori yang keempat yaitu hierarki kebutuhan manusia menurut Rollo May. Rollo May tidak secara khusus mengembangkan teori hierarki kebutuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham Maslow, namun kontribusi Rollo May dalam psikologi humanistik dan eksistensialisme membawa pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu dalam konteks eksistensi manusia. Rollo May lebih fokus pada aspek-aspek psikologis yang lebih kompleks seperti kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, pertumbuhan pribadi, dan pencarian makna dalam kehidupan. Kesimpulan Rollo May yang berikut. Kesimpulan Rollo May. Rollo May menekankan pentingnya memahami eksistensi manusia sebagai makhluk yang unik, memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna dalam kehidupan mereka. Rollo May menganggap kecemasan sebagai pengalaman yang dialami dan dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan dan perkembangan individu jika dikelola dengan baik. Teori Rollo May menyoroti pentingnya pencarian makna dalam kehidupan individu, menemukan makna yang mendalam dalam eksistensi individu dianggap penting untuk mencari kepuasan dan kesejahteraan psikologis. Individu dianggap penting untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan psikologis. Rollo May menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu melalui pemahaman diri, eksplorasi nilai-nilai, dan penyelesaian konflik internal. Individu dapat mencapai pertumbuhan yang positif. Berdasarkan teorinya, Rollo May mengembangkan pendekatan terapi eksistensial yang membantu individu mengeksplorasi makna hidup, nilai-nilai, dan tujuan mereka. Terapi ini bertujuan untuk membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, kesimpulan dari teori Rollo May menekankan pentingnya pemahaman eksistensi manusia, kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, pencarian makna, dan pertumbuhan pribadi sebagai elemen-elemen kunci dalam pemahaman psikologis individu. Teori ini memberikan wawasan dan yang mendalam tentang kompleksitas dan keunikan kehidupan manusia, serta upaya menuju kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.